Jangan lupa subscribe. Aduh, maaf Neng cantik, baksonya sudah habis. Ya, padahal saya memang kepengen bakso banget, Pak. Neng cantiknya datangnya telat sih. Besok lagi ya. Ya udah deh, Pak. Saya pamit dulu, Pak. Silakan Neng. Zam, mau kemana lu? Ini, gua disuruh emak gua beli bakso baru yang di sana. Emak gua lihat dari kemarin katanya rame terus. Makanya emak gua jadi penasaran sama rasanya. Jam segini mah yang ada lu cuman dapat kuahnya doang. Kok bisa? Gua kan mau beli baksonya juga. Maksud gua, jam segini biasanya baksonya udah habis. Emang rame banget sih tuh penjual bakso baru. Duh, kasihan banget dong emak gua kalau udah habis. Ya udah, ayo gua anterin. Siapa tahu juga masih ada. Tapi kalau udah sampai sana gua beliin bakso juga ya 4 bungkus. Sekalian juga buat ntar malam. Mending gua kesana sendiri aja. Di, metit. Gak salah memang gua pindah ke daerah pelosok gini. Tiap hari habis kayak gini, lama-lama gua beli di kampung. Bang, baksonya dong 1 bungkus. Wah, maaf mas. Baksonya udah ludes, gak ada sisa. Ya, Besok lagi mas. Saya usahakan besok akan bikin banyak deh. ya udah deh bang. Permisi dulu kalau gitu. Iya mas. Kami anak kampung 2D, hidup sederhana tapi happy. Nizam sama Ical ikut bernyanyi. Gua denger-denger dari ibu gua ada penjual bakso baru ya di kampung kita. Jauh ketinggalan berita lu. Maksudnya dia tuh jualan bakso di kampung kita udah 1 minggu lebih kali. Kata orang-orang baksonya enak banget. Tapi gue sendiri sih belum nyoba. Kata ibu gua larisnya bukan main. Wah, gila sih antrinya. Kayak nungguin bansos. Wah, berarti rasanya enak tuh. Kapan-kapan gua mau nyoba deh. Penasaran juga gua. Dia laris begitu ya karena enak atau karena nggak ada saingan penjual bakso di kampung ini. Lah Ipung sih, dia kan jualan bakso juga. Bedanya Ipung keliling, dia mangkal. Ipung mah jualan gak jelas dia. Dagang sehari, liburnya 6 bulan. Awal doang, makin kesini kagak jelas. Berhitung us, daripada ngomongin Ipung gak ada ujungnya. Oke, kalian nambah apa aja? Semoga saja pilihan saya pindah di kampung ini akan menjadi kenyamanan dan ketentraman. Oh iya, semoga saja dia bisa mendapatkan banyak malam ini. Karena baru jualan 1 minggu aja, bakso gue selalu ludes. Mending gue telepon aja deh. Halo bos. Iya, halo bos. Gimana bos, gimana? Kita ketemu di tempat biasa. Meluncur dengan senang hati. Alhamdulillah atas kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih emak, bapak, adik atas doanya. Hah? Kayak penjual bakso tuh. Lagi ngapain tuh ya? Gua samperin aja deh.
Ini sesuai apa yang lu mau, bos. Oke siap, terima kasih, terima kasih. Kalau gitu gue pamit, bos. Ditunggu, bos, kelanjutannya. Oke bos, tenang aja. Bang, abangnya kan penjual bakso di kampung saya kan. Ngapain di sini? Temennya kok pergi dan abangnya ditinggal sendiri. Oh itu, biasa, teman bisnis. Ngomong-ngomong, itu di karung apaan, Bang? Oh ini, biasa, kebutuhan buat dagang besok. Tapi baunya kok agak aneh gitu ya. Ah, aneh gimana? Masnya aja bukan pedagang bakso, jadi bau begini rasanya aneh. Tapi kalau penjual bakso mah udah terbiasa, Mas. Namanya juga perlengkapan bakso, apa aja di sini jadi satu. Jadi rasanya baunya aneh begitu. Namanya adonan kan, tapi kalau udah jadi bakso nikmat rasanya. Bener juga sih ya, Bang. Oh iya, abangnya mau kemana lagi nih? Kebetulan nih, saya penarik traktor. Traktor saya ada di sana. Abangnya mau naik traktor saya? Wah, bisa pas kebetulan banget. Ayo deh, antar saya pulang kalau gitu. Mantap, sambil menyelam minum air sih ini. Pulang sambil narik. Ya udah, saya ambil traktor saya dulu ya. Abangnya tunggu di sini aja. Kami anak kampung bukan kaleng-kaleng. Biar sederhana hati tetap keren. Pagi ke sawah, sore nongkrong di jalan. Tapi cita-cita kami Uus, tetap di Lop. jalan. Nizam, Kalian berdua mau kemana? Kita mau makan bakso. Wah, pas banget kalau gitu. Gue juga mau ke sana. ya udah deh, kita lanjut aja kalau gitu. Takut kehabisan. Ayo, semoga saja masih ada ya baksonya. Datang, bawa kopi suasana aman. Kami anak kampung Ya Allah, Toing kepengen banget makan bakso. Mending Toing minta ke Mbak aja beli bakso. Tapi jangan deh, kasihan Mbak. Takutnya Mbak gak punya duit. Mending Toing ke rumah Titan aja deh, ngajak Titan main. Berarti kita nggak kebagian lagi, Bang. Iya, maaf nih. Saya udah bawa banyak dari yang biasanya. Tapi alhamdulillah laris manis. Ya udah deh, mau gimana lagi? Bang, itu apaan? Kok kayak ekor tikus? Oh, ini berarti punya adik-adik tadi. Bapaknya beli bakso di sini. Dan ada 2 anak kembar. Nakut-nakutin pakai mainan karet ekor tikus gini. Tapi Ya kok... udah deh ya, saya mau balik. Mau istirahat, capek nih. Oh iya Mas Caktor, ntar malam antar saya ke tempat biasa. Bisa kan? Oh, siap, Bang. Dengan senang hati, saya akan mengantar abangnya kemana aja. Asalkan bayar. Hihihi. Mantap deh. Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Sumpah, San. Tapi mungkin memang mainan karet. Lu mah dibilangin. Masih aja kayak Nizam sama Uus. Gini aja, waktu lu lihat ekor tikus itu, tuh orang kelihatan panik, aneh, atau gimana nggak? Ya biasa aja sih. Dari raut wajahnya nggak ada kelihatan panik gitu. Udah jelas berarti. Udah cukup. Jangan berpikir bakso abang itu dibuat dari daging tikus. Tapi kalau ternyata bakso itu dibuat dari daging tikus, itu tandanya lu syirik. Lu iri dengan kesuksesan penjual bakso itu. Lah, kenapa jadi larinya ke syirik sih? Bangun, kita keliling kampung biar nggak iri dengan keberhasilan orang. Aduh, keliling lagi, keliling lagi. Keliling-keliling mulu, tapi nggak gajian-gajian. Sambat mulu lu. Namanya juga manusia. Mending sambat daripada sambit. Serah lu.
Kenapa gua harus selalu nunggu di sini ya? Feeling gua kan jadi kemana-mana. Mas Jaktor, ayo kita lanjut. Oke, siap. Apa ya sebenarnya yang ada di bingkisan itu? Gue jadi penasaran. Gue jadi keinget apa kata Kolop. Apa jangan-jangan bener bakso itu dibuat dari daging? Enggak. Nizam. Istighfar lu, jangan seusun begitu. Berpikir Mas positif. Jaktor, anterin saya ke Indo dulu ya. Ada yang mau gua beli soalnya. Siap abang bakso. Gua titip ini dulu ya mas. Gak mau masuk dulu. Ada beberapa yang harus gua beli buat kebutuhan dagang besok. Sip bang, aman dah pokoknya. Gua kok jadi penasaran begini ya sama yang ada di dalam situ. Ah jangan Zam, bukan hak lu buat lihat-lihat barang orang. Tapi nggak apa-apa kali ya, gua kan cuma lihat doang, nggak ada niatan mau nyuri. Hah? Semua kembali seperti sedia kala saat Nila pergi pulang ke Bandung bersama ayah dan ibunya. Sebenarnya kakek kangen banget sama kamu, Nduk. Di saat kakek lapar, biasanya kamu, Nduk, yang nyiapin kakek makanan. Sekarang kakek lapar, harus apa-apa sendiri. Mending saya beli bakso baru yang di sana saja. Sebelumnya maaf nih ya, kalian dari pagi gangguin gue istirahat kesini nggak bawa apa-apa. Sebenarnya kalian sehat gak sih? Sadar diri dong, kesini bawa makanan apa kek? Ah, lama-lama gue gamparin juga lu. Yang ada lu sebagai tuan rumah, siapin kopi apa gorengan atau apa kek? Gak cuman angin doang. Udah, jangan debat. Gua kasih duit buat beli bakso. Nah, gitu dong. Sono lu beli San. Di, enak aja lu. Lu tuh beli sono. Lah, gua kan tuan rumah di sini. Masa tuan rumah yang harus beli? Justru lu sebagai tuan rumah harus beli. Yang seharusnya lu nyiapin suguhan buat kita. Nih lo, kembaliannya kantongin aja. Nih Neng baksonya, sesuai pesanan. Jadi berapa bang? Cukup 10.000 aja Neng. 2 bungkus kok cuma 10.000 bang? Buat cewek cantik Neng mah saya kasih diskon dah. Ah, abangnya bisa aja. Ya udah nih ya bang, 10.000. Terima kasih Neng cantik. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Kamu lagi ngapain di sini sendiri begitu? Gak lagi ngapa-ngapain nih Pak Haji. Nizam cuma lagi nyari suasana lain aja. Daripada kamu di sini sendirian begitu, mending kamu bacalah Al-Quran. Jadi waktu luang juga bisa mendapatkan pahala dan sebagainya. Iya Pak Haji. Ngomong-ngomong, Pak Haji mau kemana? Saya mau beli bakso yang di sana. Katanya rasanya enak. Enak sih enak Pak Haji. Tapi sayang, baksonya udah habis. Soalnya tadi saya juga sempat mau beli bakso buat Bapak. Tapi nggak kebagian. Masih siang gini kok sudah habis sih baksonya?
Ya namanya juga baksonya laris manis Pak Haji. Ya sudah kalau begitu, saya coba ke warung Ipo aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak sia-sia kan gue stay di sini. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Kalau mau beli bakso, Pak. Sayang sekali, baksonya sudah habis. Saya ketemu Nizam di sana dan kata Nizam baksonya udah habis. Waduh, emang laris banget sih tuh emang penjual bakso. Jam segini aja nggak kebagian. Kalau begitu, saya lanjut ke sana dulu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, beli di mana lagi ya? Sayang kan kalau nggak jadi beli. Yang ada ntar duitnya diminta viral lagi. Aha! Gue beliin jajan yang murah aja di warung Uwa. Lumayan kan, kembalinya pasti banyak. Gue beliin jajan aja yang 500-an dah. Cerdas emang gua. Ya mau gimana lagi? Bukan salah gua dong. Orang baksonya yang habis. Let's go. Semakin hari semakin banyak aja dia dapetin tikus-tikus ini. Gua mohon lu stop. Stop tindakan lu yang keji ini. Sebelum Allah memberikan azab yang pedih. Shh, diem lu, bocah tahu apa soal azab? Dasar iblis. Tutup mulutmu. Gua akan aduin ke warga tentang bakso lu itu yang terbuat dari daging tikus. Sampai lu ngaduin ke warga, lu dan keluarga lu akan gue bantai. Temen gue pasti gak bakal tinggal diam kalau lu coba bocorin ini semua. Satu kata yang keluar dari mulut lu tentang bakso gua, ibu, bapak dan adik lu akan menjadi korban. Gua mohon jangan sentuh keluarga gua. Mending lu keluar dari sini sekarang. Kalau belum datang ke sini juga ya? Tahu nih, udah telat 1 jam loh dia. Tapi namanya juga kolop, gak heran juga sih kalau dia telat. Positif thinking aja San. Siapa tahu Kolop lagi ngapain gitu. Elah, yang ada lagi gak ngapa-ngapain. Maksudnya gak ngapa-ngapain? Gue berani apapun. Palingan dia lagi. Di sana ada viral sama Iksan. Sebenarnya ini waktu yang tepat buat ngebongkar ini semua. Tapi kalau gua ngebongkar ke mereka, gua takut ancaman tuh orang serius. Gua nggak mau keluarga gua kenapa-napa. Ya Allah, gua jadi bimbang gini. Hah? Ngapain tuh orang ke situ? Wah, makasih nih bang, dibawain bakso bakar segala. Iya bang, jadi ngerepotin abangnya kan? Ah, nggak ngerepotin. Tadi saya habis bikin bakso buat jualan besok. Terus inisiatif aja, bakso yang sudah jadi saya bakar mas. Hitung-hitung tanda perkenalan kan sama mas-masnya ini. Saya orang baru di sini dan saya penjual bakso. Oh, berarti abangnya penjual bakso baru di kampung ini. Kata orang-orang di kampung sini, bakso abangnya terkenal enak banget. Ah, masnya bisa aja. Ya udah, dimakan ya bakso bakarnya. Maaf, nggak bisa ngasih banyak nih. Ini udah banyak kok bang. Dan kami ucapin terima kasih banyak ya. Saya pulang dulu ya mas. Nggak ngobrol-ngobrol dulu di sini, biar saya beliin kopi. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya mau pulang dulu, mau nyiapin lagi buat dagang besok. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Brengsek. Apa maksud tuh orang ngasih bakso begitu ke Iksan sama viral? Gak bakal gua biarin teman-teman gua makan bakso tikus itu. Gua harus mencegahnya.
Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya Ral. Iya San, kita mau beli aja susah karena selalu kehabisan. Alhamdulillahnya malah dianterin bakso bakar gratis, langsung sama ownernya lagi. Hehehe. Stop, jangan dimakan bakso itu. Nizam, Kenapa Zam? Kenapa kita nggak boleh makan bakso ini? Pokoknya kalian jangan dimakan bakso itu. ini bakso halal kok. Kita dikasih ya Ral. Kita nggak nyuri. Bener Zam, kita nggak nyuri kok. Bukan itu maksud gua. Bakso itu... Bakso apa Zam? Bakso itu bakso... Bakso itu... Zam, apa yang lu tahu tentang bakso ini? Hah? Gua nggak tahu apa-apa kok tentang bakso itu. Zam, gue tahu lu dari kecil. Tingkah lu aneh. Gue paham kalau lu lagi begini. Ceritain apa yang lu tahu Zam. Gua nggak tahu apa-apa, Ral. Jangan paksa gua buat ceritakan apa yang gua nggak tahu. Ngomong aja, kenapa kita nggak boleh makan bakso ini? Lu jangan takut Zam. Lu tahu kan anak kampung ini. Emang gua nggak tahu apa-apa. Aneh lu. Ya udah nggak apa-apa San. Mungkin memang nggak ada yang harus diceritain. Ayo kita makan sama-sama bakso bakar ini. Jangan. Iya, memangnya kenapa kita nggak boleh makan bakso ini? Bakso itu terbuat dari daging tikus. Apa? Waktu itu gue pernah nganterin orang itu bertemu dengan seseorang. Gue selalu mengantar orang itu pulang pergi. Dan sebelum menuju pulang, kita sempat mampir ke 24 Maret. Dia bilang ada sesuatu yang harus dibeli. Di saat dia masuk, gue mulai curiga dengan apa isi dari itu semua. Soalnya gue mencium bau yang aneh pada bingkisan itu. Diam-diam gue buka dan isinya tikus mati semua. Dan setelah itu gue gak sadarkan diri. Bangun gue udah disekap dan gue diancam. Kalau gue beberin ini ke warga, gue dan keluarga gue akan menjadi korban. Makanya gue takut kalau gue ceritain ini semua. Gue dan keluarga gue akan dibunuh. Gue gak mau keluarga gue kenapa-napa. Tapi saat itu gue mencoba mencegah orang-orang yang ingin beli bakso itu. Contohnya seperti Pak Haji, Golob, dan yang lainnya. Gue selalu berbohong bahwa bakso itu telah habis. Padahal gue gak mau kampung ini makan bakso itu. Bangsat, kelakuan dia lebih dari iblis. Gua nggak akan ngebiarin ini semua. Gue mohon, lu jangan bertindak apa-apa, Ral. Taruhannya keluarga gue. Lu jangan takut Zam. Gua janji keluarga lu akan aman. Lu percaya sama gua nggak akan ngebiarin orang itu menyentuh keluarga lu, walaupun seujung kuku. Makasih, Ral. San, gue percaya sama kalian. Satu orang tersakiti, anak kampung akan ikut tersakiti. Dia salah memberikan makan di kandang macan. Kucing akan tetap menjadi kucing, nggak akan bisa berubah menjadi macan. Dan gua tahu apa awal yang kita harus lakuin. Mas Caktor, ayo kita lanjut. Dengan senang hati, Abang Bakso. Woi, jangan ngomong apa-apa. Gue udah tahu kebusukan lu sama temen lu yang membuat bakso menggunakan daging tikus. Jangan banyak protes. Nurut seperti anjing yang selalu nurut sama majikannya. Nyerah dan ikut gua. Batu. San, malah ngeyel nih orang. Kita kasih pam aja lah Ral, biar cepet. Oke lah. Kenapa kempesnya pakai pas di depan kantor polisi segala sih ah? Ya bagus dong berarti. Maksudnya apaan? Jadi nggak harus capek-capek buat laporin kelakuan iblis lu ke kantor polisi. Lebih baik kamu menyerah. Mereka sudah menceritakan semua atas kesalahan kamu. Jangan mencoba kabur. Sialan tuh bocah. Bajingan. Awas aja kamu ya. Lu kira gue main-main atas ancaman gua? Wah! Wah!
Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Polisi. Kedua orang itu sebenarnya sudah lama menjadi buronan kepolisian atas tindakan penjual bakso yang menggunakan daging haram. Tapi memang dia selalu pindah-pindah lokasi untuk mengecoh pihak kepolisian. Pantes aja. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Nanti pihak rumah sakit dan kepolisian akan secepatnya bawa mayat tersangka ke desa kalian agar segera bisa dimakamkan. Terima kasih Pak Polisi. Astaghfirullahaladzim. Untuk pemilihan lurah tinggal hitungan jari. Dan lu Jo, gimana? Udah ada info soal orang sakti? Semalam saya udah ngobrol sama Usup, Pak. Dia ada kenalan dukun yang sakti. Bener-bener sakti apa pura-pura sakti? Kata si Usup emang bener-bener sakti, Pak. Gak ada salahnya juga kan kita datengin ke tempat dukun itu. Bener juga. Dan lu tahu alamatnya? Tahu, Pak. Saya sudah dikasih alamatnya. Kalau nggak salah ada di desa anak kampung Dukuh Pandansari. Nanti malam kita datengin dukun itu. Siap, Pak. Kalian dari mana? Dari tadi dong, Bah. Kan Bahnya juga tahu sendiri saya datang dari tadi. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, ada keperluan apa kalian datang ke sini? Oh, maaf Bah, maaf. Saya datang dari desa Kecekek, Bah. Dan maksud saya datang ke sini, saya mau minta bantuan Mbah. Beberapa hari lagi di kampung saya ada pemilihan lurah baru, Mbah. Dan saya sudah mencalonkan diri untuk menjadi lurah baru di kampung saya. Ini loh, Mbah. Cukup. Saya sudah tahu apa maksud kalian. Syukurlah kalau Mbahnya udah tahu. Siapkan uang yang mau disebarkan atau uang serangan fajar. Besok malam bawa uang itu ke sini. Saya akan jampi-jampi uang itu agar orang yang sudah menerima uang itu, mereka akan tertuju pandangannya ke diri kamu. Siap, Mbah. Besok saya akan bawa uang serangan fajarnya. Ya sudah kalau gitu, kita pamit dulu ya, Mbah. Silakan. Di koper ini ada uang 500 juta, Jo. Nanti malam langsung kita temui lagi Mbah Dukun itu. Siap, Pak Calon. Oh iya, semalam pos gimana, Jo? Aman, Pak Calon. Saya juga sudah bilang ke Yanto dan Gun. Nanti malam untuk lebih waspada dan selalu siap dan terus mencari mangsa. Pak Calon tenang aja. Pak Calon kan tahu sendiri. Mereka itu kan petut-petut yang selalu bisa dihandalkan. Oke. Total semua di koper ini ada 500 juta, Mbah. Baik, akan saya bacakan mantra ajian welas asih. Saya percayakan ke Mbahnya saja. Mbah, tolong dibantu putune, Mbah. Tolong dibantu mentiti lurah, Mbah. Tolong dibantu welas asih nih, Mbah, lewat duit iki, Mbah. Buh. Wih, mantap. Lu diem, Jo. Jangan mengganggu konsentrasi Mbahnya. Maaf, Bos. Maaf. Refleks. 1 hari sebelum pemilihan, bagikan uang ini ke wargamu. Saya jamin, siapapun orang yang sudah memegang uang ini, mereka tidak akan goyah untuk pendirian mereka. Mereka hanya berfokus kepada satu calon, yaitu bernama. Siapa namamu? Yante, Mbah. Ya, Yante. Saya bisa pastikan itu, dan kamu akan menjadi lurah baru.
Terima kasih banyak, Mbah. Terima kasih banyak. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi dan ketahui. Apa, Mbah? Pengen banget gua punya motor kayak viral biar bisa boncengin ciwi-ciwi IndiHoy. Tapi sayang 1000 sayang, punya duit cuma 10.000. Gimana mau beli motor kayak viral? 10.000 aja buat makan 2 hari. Aduh, nasib. Siapa ya Jo kiranya? Itu bos itu kayaknya orang yang tepat yang dimaksud Mbah Dukun. Dari mukanya koplak, pekok, dan semi blasteran garong dan pupukan gitu bos. Dari mukanya juga kayaknya umurnya di bawah 30 tahun. Coba lu speak Jo. Oke. Mas, Ada apa bang? gua mau tanya nih, umur masnya berapa? Lah, ngapain tanya umur gua? Udah sebutin aja. Dan masih berjaka nggak? Apa-apaan nih? Mau perkaos gua lu? Lu kira gua lelaki apakah? Amit-amit, muka aja kayak tahanan gitu. Kalau gue jadi cewek aja mas, maaf kata nih, gue juga ogah mas sama lu, merinding. Kampret lu. Terus mau lu apa? Udah, masnya butuh duit nggak? Duit apa tuh? Ayo kita ke mobil, kita ke rumah bos saya. Nanti jelasin di sana saja. Nggak perlu takut, 100%. Gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Ayo, mikir apa lagi sebelum gak berubah pikiran? Gas, jangan pakai lama. Berarti bapaknya bertemu dengan orang yang tepat. Umur saya 25 tahun. Saya juga masih berjaga ting-ting. Dan saya bukan warga bapak. Makanya itu, soalnya persyaratannya dari mbah itu. Yang nyebar uang ini harus dan wajibkan yang belum menikah dan umurnya harus di bawah 30 tahun. Dan mukanya harus koplak, pekok, dan sedikit ada pecikan garong gitu. Gua lihat masnya itu pas banget, cocok dari semua persyaratan itu. Suwe, Gimana? Masnya bisa nggak? easy. Berarti gua sebar kemana aja nih? Kemana aja? Asalkan rata. Oke. Tenang, gua akan amanah. Gua nggak akan korupsi uang ini. Gua juga takut. Soalnya katanya uang ini udah ada jambi-jambinya. Tapi setelah gua sebar, imbalan gua apa nih? Apa mau kamu? Mau gua Oke, semua beres, bersih tanpa terkecuali dan tanpa ada korupsi. Jetly, mecet, pel. Saatnya menagih janji. Halo Pak Lurah dan pelkatiknya. Ini dia nih orangnya. Tanpa berlama-lama, gua kesini menagih janji. Gua kasih kepercayaan dan kita setuju sesuai perjanjian. Masih aja lu ya, uang serangan Fajar dikorupsi. Hah? Korupsi? Sumpah, gua amanah lur. Gua nggak makan uang itu 100 perak pun. Kenapa laporan warga calon Lurayante nggak bagi duit? Kalau memang lu nggak korupsi. Lah, kata calon lur bagi dan sebar di mana aja. Lah itu gak udah sesuai apa yang diperintahkan dong. Lah, memangnya lu sebar di mana uang Fajar itu? Ya gua bagiin ke pengemis pengamen di lampu merah sono. Gua bagiin ke masjid juga, ke janda-janda, ke keluarga yang kurang mampu. Dan yang terakhir panti asuhan. Walah, koplok. Ternyata beneran, koploknya sampai dalam. Aduh, Jo.
Kenapa kita dipertemukan manusia kayak begini, Jo? Maksud Pak Calon itu, lu sebar dan bagi-bagiin uang fajar itu di sekitar desa dan warga sini. Lu ngapain malah ngebagiin jauh-jauh ke sana yang bukan warga sini dan gak punya hak pilih? Pakok lu. Ya mana gua tahu. Bilangnya kan kemarin Pak Lur terserah bagiin kemana aja. Terus perjanjian kita gimana, Lur? Gua minta motor sepet dong. Apa yang Pak Lur janjiin ke gua? Masih aja kamu ya berani ngomongin janji di depan saya. Kakak kabur. Permisi mas, Iya, ada yang bisa saya bantu? bisa servis HP nggak? Tentu bisa, Mbak. Ini mas, Waduh, HP-nya kenapa bisa hancur gini? ini gara-gara jatuh. Masa sih? Tapi kayaknya bekas sengaja dibanting. Enggak kok mas. Kok tangan dia kayak lebam gitu? Mas, bisa kan dibenerin? Ya agak sulit sih, Mbak. Tapi akan saya coba kok. Kalau jadi paling besok siang. Wah, makasih ya. Kalau saya nggak kesini, masnya bisa antar ke kontrakan saya nggak? Di mana, Mbak? Di kontrakan milik Juragan Iwan, Jalan Kenangan deket Taman Senja. Lihat nanti aja deh ya, Mbak. Ya udah, saya permisi dulu ya mas. Yuk, mari. Wih, manis juga nih cewek. Naik cepet. Iya, Lemot ih. iya, sabar. Buset, galak amat tuh cowok. Kok mau sih ceweknya sama dia? Ganteng kagak, jelek iya. Lan, Elu Lup. gimana hari ini? Rame yang servis. Alhamdulillah, Lup. Lu butuh temen nggak? Maksudnya? Ya buat nemenin lu di sini lah. Oh, gua tahu. Lu pasti mau minta sesuatu kan sama gua. Tahu aja. Udah hafal gua. Oh iya Lan, tadi gua papasan sama cewek cantik sama cowoknya. Cowoknya, buset, galak banget. Terus? Ya kasihan aja ceweknya dibentak-bentak begitu. Akhir bulan kali, makanya tuh cowok sensian. Masuk akal juga sih, lagi bokeh, makanya stres. Sama kayak lu, kalau nggak punya duit jadi stres. Lah, Aduh sakit, lepasin, sakit. Lu tuh bener-bener nggak bisa dibilangin ya. Gue udah bilang jangan keluar kemana-mana. Malah kelayaban. Siapa yang kelayaban sih? Aku cuma nyervis HP yang kamu banting. Lu tuh nggak usah main HP, apalagi punya sosmed. Nggak boleh. Tapi aku butuh kasih kabar ke keluarga aku. Halah, lu tuh udah gede, bukan anak kecil lagi. Nggak usah lebay, mereka juga pasti mikir. Lu bisa urus diri lu sendiri. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Sekali lagi gua lihat lu keluar rumah. Aduh, sakit. Gua tanya sekali lagi sama lu. Lu cinta kan sama gua? Iya, aku sayang sama kamu. Ya udah makanya lu nurut sama gua. Iya. Bangun, nggak usah drama. Bikinin gua kopi sekarang. Iya. Ini gue lagi nyari warteg yang buka. Tadi ke Mak Ipo gak jualan. Kalau nggak ada, nasi sama ikan deh 2 bungkus. Iya Ral. Oke San, gua tunggu ya di rumah. Siap. gara-gara warteg pada tutup, nyari makan aja susah. Suara apaan? Kayak gelas pecah. Aduh. Iya, maaf. Mau kemana lu? Bikin kopi aja nggak becus, malah mau pergi. Malu-maluin aja lu. Masuk. Buset dah, kasar amat tuh cowok.
Wah, gak bener nih. Gua harus kasih tahu ke viral nih. Yang bener lu San, ceweknya ditarik rambutnya gitu. Iya, Ral. Terus kenapa lu gak tolongin? Menurut lu, kita harus gimana sekarang? Ya mau gak mau kita harus nanya ke pemilik kontrakan itu. Siapa yang tinggal di sana harus jelas. Dan mungkin kita bisa melakukan pendekatan dulu ke mereka. Biar kita tahu sebenarnya kayak apa kondisi cewek itu. Iya, Ral. Ya udah, kita makan dulu aja. Ya udah deh, ayo. HP-nya udah bener nih. Sebelah mana ya kontrakan Simba itu? Gue coba lurus lagi deh. Ah, ini dia kontrakannya. Dia bilang kontrakan nomor 3. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Aduh, sakit. Iya, maaf. Aduh, sakit. Lepasin. Sakit. Siapa lu? Ini gue tukang servis HP. Gua gak kenal sama lu. Pergi sana. Ini punya mbak-mbaknya yang cantik, yang kemarin malam servis. Apa? Cantik? Lu berani ngelirik cewek gua? Maaf bang, gue nggak tahu namanya, makanya gue bilang gitu. Masa gue bilang punya mbak-mbak ganteng? Nggak mungkin juga dong. Berarti emang dasarnya dia aja yang kecentilan. Ganjen, genit sama semua cowok. Lah, kok gitu? Lu cabut dari sini sekarang, atau gua panggil teman-teman gua. Jangan pernah macem-macem sama gua. Waduh, asal lu tahu, teman-teman gua preman semua. Udah sono lu cabut. tapi ini HP-nya. Sini. Buset dah, songong lu. Lu emang bener-bener ya? Kenapa? Aku salah apa? Mau menghindar lu? Maksud kamu apa? Lu punya hubungan ya sama tukang servis HP? Apa? Jangan asal ngomong. Cowok aku cuma kamu, gak ada yang lain. Halah, omong kosong. Beneran, aku gak punya hubungan sama laki-laki lain. Selama 3 tahun ini aku cuma setia sama kamu. Bahkan kamu ancam aku biar gak ngehubungin keluarga aku sendiri aja, aku nurut. Aku kurang apa sama kamu? Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya selama ini? Aku gak selingkuh. Basi. Aduh, sakit. Waduh, kenapa tuh cewek? Alan, lu lagi ngapain? Gue habis nganterin servisan HP, Lob. Lob, kayaknya di dalam ada cewek lagi disiksa sama lakinya. Masa sih? Iya, kita tolongin yuk. Jangan ikut campur lah, Lan. Kasihan cewek itu. Coba kalau dia adik lu atau misal kakak lu dah, tega gak lu? Ya udah, ayo kita tolongin. Pintunya dikunci. Dobrak aja. Ide bagus, Lob. Rasain lu. Stop. Waduh, lu apain tuh cewek? Gak usah ikut campur kalian. Gue bakal laporin lu ke polisi. Beraninya sama cewek lu. Sama Alan tuh, berani nggak? Jangan sampai dah gua berurusan sama polisi. Jangan pikir lu bisa lolos dari kita. Gua nggak takut. Aduh, jangan sampai lepas. Iya, Lan. Kayaknya gue harus nyelamatin dia dulu. Gue harus bawa dia ke rumah sakit. Kita ke rumah Juragan Iwan dulu atau langsung ke kontrakan aja? Kita cek kondisi ceweknya aja dulu. Baru kita ke Juragan Iwan. Oke deh, Ral. San, Ral, kejar orang itu. Dia penjahat. Nyiksa ceweknya sampai babak belur. Apa? Cepet kejar, jangan kasih ampun. Waduh, ayo Ral. Ayo San. Gue sebenarnya capek banget sih. Wah, tapi enggak. Gue juga pengen nampol tuh orang. Kejar. Aduh. Aduh, ampun. Aduh, Stop, mundur. aduh, Masih berjatah. ampun.
Makasih ya Mas, kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Sebentar lagi keluarga kamu datang ke sini. Kamu gak usah khawatir soal cowok itu. Sekarang dia udah diamankan di kantor polisi. Sekali lagi, makasih banyak ya. Jangan kasih keringanan dong, Pak. Dia ini udah menyiksa orang. Dan ini juga tindak kriminal loh. Sabar Al, sabar. Iya, dalam kasus ini, Taufik Hidayat dinyatakan penjara seumur hidup. Rasain lu. Selamat menikmati masa tua lu di dalam buih. Ayo Ral, kita keluar dulu. Jujur aja gue belum puasan. Udah, serahin aja semua ke polisi. Biar hukum yang membalas kelakuan nih orang. Akhirnya, sampai juga kita di rumah ibu. Jadi kita beneran nih bakal tinggal satu rumah sama ibu, Mas. Iya sayang, kasihan juga ibu tinggal sendirian. Dan kalau kita ngontrak, sayang juga kan uangnya. Mending buat kamu. Ya udah deh, Mas. Akhirnya kamu datang juga. Ibu, Bu, Ayo nak, masuk. ayo bu. Jadi kamu bakal tinggal di sini terus, Dam? Iya bu, jadi Adam putusin kita berdua tinggal di sini bareng sama ibu. Lagian juga Adam kasihan sama ibu, hidup sendirian di kampung ini. Iya harus di sini. Ibu kesepian, nggak ada kamu. Sekarang kan ada Mela di sini yang bakal nemenin ibu juga. ibu masih aja sama seperti yang dulu sama aku. Ya udah, ayo makan dulu. Ibu udah siapin makanan kesukaan kamu. Cumi sambal pete. Wah, ayo bu. Alhamdulillah, kenyang banget bu. Masakan ibu paling top deh. Oh iya, pastinya dong. Memangnya istri kamu yang gak bisa masak enak. Bentar bu, Mel, orang kantor telepon. Iya, Mas. Ini piring-piring dicuciin semua. Mejanya juga dilap sampai bersih ya. Numpang harus sadar diri. Iya, Bu. Mas, Iya, kenapa Mel? kayaknya ibu nggak seneng deh dengan kehadiran aku. Kata siapa? Ya kata aku lah, Mas. Kok bisa kamu mikirnya begitu sih? Dari raut wajah ibu kamu, kayak gimana gitu sama aku. Perasaan kamu aja itu Mel. Karena kamu belum terbiasa aja. Udah tidur yuk, udah malam loh. Mending kita yuk. Iya, Mas. Aku berangkat dulu ya sayang. Kamu istirahat. Jangan banyak gerak dulu. Kamu kan lagi datang bulan. Ditambah kamu kurang fit juga kan dari kemarin. Iya, Mas. Hati-hati ya. Semangat kerjanya. Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah sapu halaman belum? Udah, Bu. Bagus deh. Ini ada catatan belanja. Kamu pergi pasar sana. Beli bahan-bahan yang udah ibu catet. Tapi Mela belum hafal tempat sini, Bu. Kalau kesasar gimana? Aduh, kamu kan udah besar. Masa takut kesasar? Kayak anak kecil aja. Ya udah, Bu. Nanti Mela ke pasar. Apa nanti? Kamu budek apa gimana? Sekarang enak banget ngomong nanti. Tapi Mela belum mandi, Bu. Ngapain mandi? Ngabis-ngabisin air aja. Udah sana. Nanti kalau kesian bisa kehabisan. Iya, Bu. Aduh, di sebelah mana ya pasarnya? Aku nggak bawa HP lagi. Nanya siapa ya? Mas. Iya mbak. Kenapa mbak?
Saya mau numpang nanya, Mas. Kalau pasar arahnya kemana ya, Mas? Oh, mbaknya tinggal lurus aja. Agak lumayan jauh loh mbak ke pasar jalan kaki. Nggak apa-apa kok, Mas. Ya udah, makasih ya, Mas. Iya mbak. Atau mau saya antar aja mbak ke pasar? Nggak usah, Mas. Saya jalan aja. Oh gitu. Ya udah deh. Saya permisi dulu ya mbak. Iya, Mas. Ke pasar aja kok lama banget sih. Assalamualaikum. Kamu itu kok lelet banget sih. Maaf, Bu. Mela kan jalan kaki. Terus tadi bingung yang jualan sebelah mana-mananya. Jadi harus ditanya satu-satu. Lagian pasarnya jauh juga, Bu. Halah, alasan. Enggak, Bu. Ngejawab aja terus. Maaf, Bu. Yaudah, taruh belanjaan di dapur. Terus cuciin baju di belakang. Banyak. Iya, Bu. Kok bisa sih anak aku mau sama dia? Udah pengangguran, tim piatu, miskin lagi. Akhirnya selesai juga. Aduh, pinggang aku sakit banget. Aku istirahat dulu deh. Enak banget kamu ya malah leye-leye begitu. Maaf, Bu. Aku cuma lagi istirahat bentar, Bu. Capek banget rasanya. Heleh, capean anak ibu. Kerja keras demi cari duit buat kamu. Padahal ibu aja nggak pernah tuh nuntut Adam buat kerja. Itu kan kewajiban seorang suami, Bu. Halah, kata siapa? Istri-istri orang lain bisa tuh kerja. Biar nggak ngebebanin suaminya. Kenapa harus suaminya yang payah sendiri? Iya, Bu, maaf. Tapi Mas Adam sendiri, Bu, yang larang aku buat kerja. Halah, alasan. Ya sudah, mending kamu gosokin baju ibu ki. Jangan enak-enakan di sini. Iya, Bu. Bu, bajunya udah selesai Mela gosokin ya. Baguslah. Sekarang pijitin kaki ibu. Duh, padahal aku capek banget. Mana lagi datang bulan. Perut aku sakit banget. Kok malah bengong? Kenapa? Kamu nggak suka? Mau ngebantah? Ingat ya, kamu itu di sini numpang. Iya, Bu. Astagfirullah, sabar. Pasti Mela seneng aku bawain makanan kesukaan dia. Sate kambing. Loh, kamu kenapa Mel? Nggak apa-apa, Mas. Cerita aja sama Mas. Nggak ada apa-apa kok, Mas. Kamu nggak bisa bohong sama Mas. Jujur aja sama Mas. Aku cuma ngerasa ibu. Ibu kenapa, ha? Ada apa sih sebenarnya? Istri kamu nggak betah kali tinggal sama ibu. Nggak suka dia sama ibu. Nggak gitu kok, Mas. Kamu jadi suami harus tegas dong. Biar istri kamu nggak gampang kesinggungan. Tahu gini, dulu ibu jodohin kamu sama anak teman ibu. Cantik, anaknya orang kaya. Banyak lagi warisannya. Mela, Lihat tuh istri kamu nggak sopan. Ibu jangan bilang kayak gitu dong, Bu. Kamu mau kemana? Biarin istri kamu pergi. Kamu tetap pergi, berarti kamu gak sayang sama ibu. Mending temenin ibu makan. Ibu lapar, Adam. Kamu mau pilih makan bareng sama ibu? Apa ngejar istri kamu yang gak berguna itu? Adam! Dasar wanita membawa buruk buat Adam. Dulu-dulu gak pernah Adam ngelawan sama saya.
Mel, kamu mau kemana? Ini udah malam loh. Nggak tahu. Jangan marah dong. Aku kesel sama Mas. Mel, Jangan pegang-pegang. Mel. Sayang, jangan marah gitu dong. Apaan sih? Lagi berantem nih kayaknya. Ajak makan bang. Biasanya cewek kalau lagi ngambek, dibujuknya pakai makanan, langsung lulu. Hehehe. Kamu pasti belum makan kan? Kita mampir beli makan dulu yuk. Aku nggak lapar. Nanti perut kamu sakit loh. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Silakan bang, mau pesan apa? Gitu aja nangis. Cengeng. Terlalu manjain istri sih si Adam itu. Apaan nih? Wah, dari baunya sate kambing nih. Emang pengertian banget ya Adam sama ibu. Dari aromanya aja udah enak. Tolong. Tolong. Maafin ibu ya, kalau ibu ada salah sama kamu. Iya Mas. Tapi aku merasa bersalah. Kalau aja semalam aku nggak pergi keluar, ibu nggak bakal kena stroke begini. Jangan bilang begitu, nggak baik. Semua ini salah aku Mas. Coba aja kalau aku semalam nggak pergi. Stop nyalain diri kamu sendiri yang. Itu semua atas kecerobohan ibu sendiri. Udah tahu itu sate kambing, masih aja dimakan. Ibu kan tahu bahwa ibu punya penyakit darah tinggi. Dan sekali lagi, ini bukan salah kamu ya. Mending kita doain ibu aja. Semoga ibu segera sembuh dari penyakitnya. Iya Mas. Mungkin itu dokternya datang. Ayo kita temuin. Gimana dok? Apakah ada perubahan mengenai ibu saya? Belum ada perubahan, Pak. Saya jelaskan sedikit untuk penyakit ibu bapak ini. Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu atau terhenti, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis yang harus segera ditangani dengan ahlinya. Ya Allah ibu. Lalu apa yang harus dilakukan dok? Dan apakah ibu saya bisa sembuh dok? Peluang sembuh itu ada, Pak. Namun, setiap orang memiliki proses pemulihan yang berbeda. Hal ini tergantung pada tingkat keparahan stroke, seberapa cepat mendapat penanganan, serta kedisiplinan menjalani terapi. Jadi apa harus terus menjalani fisioterapi ya dok? Fisioterapi sangat penting untuk melatih kembali kekuatan otot, keseimbangan, dan kemampuan bergerak. Selain itu, ibu bapak juga harus rutin minum obat dan mengontrol tekanan darah agar risiko stroke berulang bisa dikurangi. Berapa lama biasanya proses pemulihannya? Tidak ada waktu yang pasti. Ada yang membaik dalam beberapa bulan, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah terus berlatih dan tidak mudah menyerah. Terima kasih dok kalau begitu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya Pak. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja. Iya dok, pasti. Ayo dok, saya antar sampai ke depan.